Matius 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
bagiku, oh Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Allah Immanuel beserta kami. Haleluya,
kasih Tuhan. Untuk kehadiran-Mu yang menerangi hati kami. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia, melenyapkan kegelapan, membawa kehidupan. Terang yang sesungguhnya hidup dalam hati kita, membawa kelepasan, menuntun kehidupan. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Terang yang sesungguhnya hidup dalam hati kita, membawa kelepasan, menuntun kehidupan. Namanya Yesus, namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kami buka hati, bertatalah selamanya, hiduplah di hati. Kami percaya padamu. Kami buka hati, bertatalah selamanya, hiduplah di hati. Kami percaya, kami percaya padamu. Namanya Yesus Tuhan, nama
holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world, and sin and error pining, pity of thee, and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita akan menyambut hari Natal. Bagaimana kita bisa melupakan hari yang spesial ini? Setiap tahun saya tidak pernah melupakan dan melewatkan hari Natal dengan begitu saja. Hari itu menjadi sesuatu hari yang sepertinya puncak sukacita dalam satu tahun. Dan kalau kita lihat di Alkitab sendiri, kelahiran Kristus, pada waktu kelahiran Kristus, satu event yang sangat-sangat spesial. Ada apa di sekitar Natal pada waktu Kristus lahir? Ada puji-pujian. Saudara, tentunya menjelang hari Natal, bukan hanya ada nyanyian yang dipanjatkan kepada Tuhan, dinaikkan kepada Tuhan untuk memuji namanya di rumah-rumah, tapi di toko-toko, di mall, ada. Karena juga di sekitar Natal, pada waktu kelahiran Kristus, puji-pujian itu menyelimuti suasana pada waktu kelahiran Kristus itu. Ada apa lagi? Ada pengorbanan. Semua tokoh-tokoh di sekitar kelahiran Kristus semuanya berkorban. Sebetulnya hari Natal, kalau kita ingin mengalami sukacita Natal yang sesungguhnya, bukanlah kita menuntut untuk kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi kita apa yang bisa kita berikan pada waktu hari Natal itu yang paling penting. Karena semuanya berkorban. Orang Majus berkorban. Mereka menempuh perjalanan yang panjang, dengan risiko mereka bisa dirampok di jalan dan lain sebagainya, tetapi mereka tempuh itu semuanya untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mereka bertemu untuk menyembah Dia. Yusuf, dia mengorbankan reputasinya yang baik dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Tidaklah bisa dipikir kalau ada seorang yang mengandung dari Roh Kudus. Sampai saat ini pun kita tidak bisa memikirkannya, tetapi itu kejadian itu menjadi kejadian satu-satunya yang unik, di mana Yusuf menerima kenyataan bahwa calon istrinya itu mengandung, bukan dari seorang pria tapi dari Roh Kudus. Yang dilahirkan adalah Sang Juru Selamat sendiri. Tentunya dia akan bisa disalah mengerti
dia korbankan reputasinya dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Gembala-gembala di padang meninggalkan gembalaannya hanya untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Semuanya berkorban, bahkan Maria sendiri. Dia berkorban dan memberikan hidupnya supaya Sang Mesias itu bisa lahir melalui rahimnya. Allah sendiri juga berkorban, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, memberikan untuk menebus dosa kita semuanya. Semuanya pengorbanan, semuanya. Justru kalau kita ingin mengalami sukacita Natal, bukan menuntut untuk mendapat berkat, tapi untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada apa lagi? Ada angelic activity. Kalau kita perhatikan sekitar Natal, ada apa? Aktivitas malaikat tidak seperti sesibuk pada waktu Natal pertama, kelahiran Kristus. Sebelumnya malaikat itu menemui Sakaria, memberitahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan sebelum Kristus lahir. Menemui Yusuf dalam mimpinya supaya mengambil Maria untuk menjadi istrinya. Menemui Maria sendiri menyatakan rencana Tuhan yang luar biasa bahwa Sang Juru Selamat akan lahir melalui hidupnya. Ada malaikat begitu sibuk bahkan menyiapkan paduan suara. Saya kira itu paduan suara yang terhebat yang pernah ada. Menyanyikan, ribuan malaikat menyanyikan puji-pujian di surga. Disaksikan oleh para gembala. Ada banyak hal yang terjadi. Ada tantangannya juga. Sekitar Natal, Herodes tidak terima tentang kelahiran Kristus. Ada masalah juga. Bukan berarti kalau kita merayakan Natal tidak ada masalah. Ada masalah, tapi ada kemenangan. Bagaimana Tuhan itu melepaskan semuanya itu dari kejaran Herodes. Dan akhirnya Yesus diselamatkan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sekitar kelahiran Kristus yang pertama. Tapi yang terpenting ada apa pada waktu hari Natal? Yaitu ada Kristus. Pengorbanan, nyanyian, semua tidak ada gunanya kalau tidak ada Sang Juru Selamat itu sendiri. Saudara, itulah fokusnya Natal itu di situ. Dari situlah berita pengharapan tentang keselamatan dikumandangkan. Saya pernah pergi kepada satu keluarga yang syukuran karena dianugerahi seorang bayi. Sudah lama menikah, tidak dikaruniai anak, dan Tuhan begitu baik. Dan akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada keluarga ini. Betapa bahagianya pasangan suami istri ini. Mereka menyiapkan makanan yang banyak. Bahkan ada nyanyi-nyanyian, semuanya puji-pujian kepada Tuhan. Dibuatkan persekutuan, diundang para tamu. Semua banyak untuk celebrate, untuk merayakan kelahiran anaknya itu. Karena sudah lama ditunggu-tunggu. Dan saya menyampaikan firman Tuhan. Ucapan syukur bahwa Tuhan itu luar biasa memberikan. Nah, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mendoakan anak atau bayi yang diberikan kepada keluarga ini. Saya tanya, anaknya di mana? Dan pasangan suami istri itu menjawab, oh maaf, anaknya lagi flu, anaknya tidur, tidak bisa diganggu, biarkan dia tidur ya Pak. Oh, saya bilang tidak apa-apa. Kemudian saya berpikir, makanan begitu banyak. Tamu yang datang luar biasa, diundang special guest. Dan ada persekutuan, ada nyanyian. Tetapi ada sesuatu yang hilang. The absence of the child. Anak itu tidak hadir di situ. Anak itu sakit, flu, harus tidur di kamar. Saya pikir ada sesuatu yang missing. Saudara, ada banyak, kalau kita merayakan sesuatu perayaan Natal semuanya tanpa kehadiran Kristus,
maka gemerlapan, semua kemeriahan, pesta Natal yang luar biasa tidak ada artinya tanpa kehadiran Sang Juru Selamat itu. Saya teringat 24 Desember tahun 1975, ya kurang lebih berapa tahun itu, 45 tahun yang lalu. Disitulah hari Natal yang tidak pernah saya lupakan. Pada waktu itu saya berada di Filipina, di kota Manila tepatnya, jauh dari orang tua. Saya frustrasi dengan kehidupan saya. Walaupun saya memiliki prestasi-prestasi dalam kehidupan, tapi ada kehampaan dalam hati saya. Untuk apa semua ini? Dan begitu frustrasinya, begitu stresnya, sampai saya pergi nekat ke satu gereja, apa sajalah di sana. Tanggal 24 Desember, gereja-gereja penuh. Dan waktu itu hujan rintik-rintik. Dan saya berada di tenda, di salah satu tenda di luar gereja. Penuh karena gereja udah penuh, tidak bisa masuk ke dalam gereja. Hujan itu rintik-rintik. Dan saya duduk sendirian pada malam Natal itu. Dan hari itu saya menangis. Bukan karena saya tidak berprestasi dalam hidup. Saya memiliki semuanya. Saya menang pertandingan pada waktu itu. Seharusnya saya bersuka cita, tapi ada kehampaan di sini. Saya bisa menangis. Tapi saya tidak berpikir bahwa tentang musiknya, dan acaranya di gereja tersebut. Tapi disitulah Sang Juru Selamat itu lahir di hati saya. 24 Desember 1975. Dan saya mengalami satu kedamaian yang tidak bisa terlukiskan. Di tengah-tengah kefrustrasian saya, kesepian saya, tapi saya menemukan sesuatu yang lain. Ada Sang Juru Selamat. Dan itu merubah total kehidupan saya. Sampai sekarang ini, akhirnya saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, ya gara-gara hari itu. Hidup saya berubah. Dan saya tidak pernah menyesal bertemu dengan Sang Juru Selamat. Saudara, kita mungkin merayakan Natal dengan banyak makanan, banyak lagu-lagu, banyak kerabat. Apapun yang terjadi, kita berkorban, aksi sosial dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kehadiran Kristus dalam hati kita, semuanya itu menjadi sia-sia. Saudara, tahun ini akan segera berakhir kok. Dan biarlah Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mau percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat, Dia yang akan mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita, memberikan hidup yang kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Itu adalah awal yang luar biasa. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi bermakna. Di tengah-tengah mungkin saudara kalut pada tahun ini, dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ada banyak kegagalan, ada banyak ketidakpastian. Saudara sendiri frustrasi, saudara pahit dengan kehidupan ini. Biarlah Kristus lahir dalam hati saudara. Dan itu biarlah mengubah seluruh kehidupan saudara pada malam hari ini. Mungkin tidak ada makanan, tidak masalah. Tidak ada puji-pujian, tidak ada masalah. Tidak ada pelawatan malaikat pun tidak ada masalah. Yang penting ada Kristus. Dia lahir di hatimu, percaya kepada Dia. Katakan, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku. Dan biarlah aku menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau sudah lakukan itu, sudah dipastikan hidupmu akan berubah. Suasana surga itu masuk dalam hati kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen, tapi ada banyak beban berat, malam hari adalah malam yang tepat untuk menyerahkan seluruh beban saudara kepada Kristus. Dan biarlah engkau akan memulai tahun yang baru dengan kekuatan dengan Kristus, dan biarlah tahun depan menjadikan tahun yang luar biasa bagi kita semuanya.
Bukankah inilah makna Natal? Mari kita mengalami Kristus dan kita berjalan bersama Kristus dan kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau melihat seluruh jemaat, orang-orang yang melihat tayangan ini. Hamba-Mu tidak mengetahui keadaan mereka, tidak tahu. Tapi kalau ada orang-orang yang melihat tayangan ini dan dalam kondisi frustrasi, dalam kondisi tertekan pada akhir tahun ini, Tuhan, ada banyak kehancuran, kegagalan, dan kepahitan yang terjadi Tuhan. Engkau lihat itu Tuhan Yesus. Bukan kebetulan mereka melihat dan mendengar kata-kata ini bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang baru. Biarlah saudara yang hari-hari ini mengalami kesusahan, katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, masuklah dalam hatiku. Jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku Tuhan. Aku percaya tentang karya penebusan-Mu di kayu salib. Dan jadikan aku ciptaan yang baru. Dan kalau saudara mengatakan itu, engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sukacita itu menjadi nyata dalam kehidupan kita karena Kristus lahir dalam hati kita masing-masing. Dan masa depanmu menjadi masa depan yang cerah. Tuhan akan mengusir semua ketakutanmu, kekhawatiranmu untuk masa yang akan datang. Engkau tidak lagi sendirian, tapi Kristus bersama dengan saudara. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, namanya dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, dimanapun Anda berada, biarlah kasih Kristus menjamah kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.